Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja. Ini di dashboard teman-teman ya. Ini tampilannya kenapa nih? Saya kok begini gitu ya. Nah, nanti ada caranya ya teman-teman ya. Nah, namun di dashboard ini P-Day per mulai hari ini ya, karena selisih 7 jam ya. Artinya di sana sudah masuk tanggal 28 ya, di sana pun ya, karena sekarang jam 11. Berarti jam berapa tuh? eh Ya sekitar jam 4 pagi ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sekitar jam 4 pagi lah ya. Artinya udah lewat dari jam 12 malam, sudah masuk tanggal 28. Nah, ini di dashboard ada tampilan challenge dan announcement ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau berkontribusi di P-Day ini ada beberapa keterangan, ada pemberitahuan dan ada challenge ya. Oke, untuk yang pertama apa dulu ya teman-teman ya? Announcement dulu lah ya. Kita coba klik announcement dulu. Oke, kemudian kita buka seperti biasa pakai Chrome, kemudian kita translate. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau mau baca sendiri bisa. Ini saya hanya bantu teman-teman aja, barangkali ada yang malas baca ya. Saya ambil kesimpulan dan singkat-singkat saja. Saya juga belum baca semuanya, baru lihat-lihat aja. Nah, oke. P-Day memberdayakan pelopor untuk menciptakan utilitas ekosistem. Nah, ini P-Day artinya di sini udah dikasih judul, memberdayakan pelopor untuk menciptakan utilitas ekosistem ya. Memberdayakan pelopor menciptakan utilitas ekosistem ini kan artinya bagaimana memberdayakannya gitu. Memberdayakannya apakah ada transaksi, apa pemanfaatan fitur ya kita yang gunakan di dalam aplikasi itu sendiri. Artinya memang sudah sinkron ya. Baik itu yang ngasih dalam tahap testnet ataupun mainnet. Nah, namun ketika memang ini sudah dikeluarkan ya announcement bahwa memberdayakan pelopor untuk menciptakan utilitas ekosistem selain daripada untuk developer, tetapi juga penggunaannya juga di sini ada beberapa penjelasan ya. Hari Pi yang dirayakan pada tanggal 14 Maret sukses di seluruh komunitas, katanya dianggap sukses kemarin ya. Nah, sekarang hari ini 28 Juni, ini Pi Day, kami merayakan konsep menggandakan. Hari yang luar biasa itu bergerak dari 314 ke 628. Ini maksudnya apa ya? Ya, ini 28 bulan 6. Ini 13 Maret ya. Untuk mengakui pertumbuhan ini juga bergerak dari Maret ke Juni kan gitu ya. Tapi angkanya ini unik ya. Untuk mengakui pertumbuhan, kegembiraan dan momentum yang dicapai jaringan Pi dengan komunitasnya untuk masa depan ya. Kami bangga dengan jaringan kami yang terus berkembang menjadi lebih 47 juta ya. Kemarin 45 juta, sekarang 47 juta perintis terlibat yang tersebar di seluruh dunia. Hari ini kami membagikan semua cara yang kami lakukan untuk melipat gandakan upaya agar kami semakin dekat dalam mencapai tujuan enclosed mainnet dan membuat. Nah, kan di sini jelas ya teman-teman ya, kalau kita pahami semakin dekat dalam mencapai tujuan enclosed mainnet. Jadi enclosed mainnet itu harus tercapai dulu, selesai dulu, dan membuat pengembangan memberdayakan pionir untuk menciptakan utilitas ekosistem ya. Artinya fokus di utilitas teman-teman. Mengikuti tantangan Pi Today. Nah, ini mengikuti untuk kontribusi kita sebagai pionir ya. Saat Pi terus berkembang, kami tetap berkomitmen untuk menghadirkan utilitas nyata bagi pionir dan komunitas Web3 lebih luas ya. Oke, yang pertama, untuk mencapai tujuan itu, jaringan Pi menyelenggarakan tantangan utilitas yang pertama. Nanti kita praktekkan tantangannya seperti apa. Oke, ya kita cepat saja. Semua pionir akan memiliki kesempatan terbaru dan fitur baru. Oke, utilitas mengenai ekosistem, oke. Partisipasi program komunitas, oke. Yang tadi saya bilang kita ada kontribusi, nanti kita praktekkan ya, berpartisipasi menyelesaikan tindakan tertentu ya. Anda akan membuka barang curian digital bertema Pi sambil menjelajahi. Maksudnya ini bukan arti Indonesia curian ya, bukan ya, tapi mengklaim lah ya. Kalian yang ditawarkan di sistem, oke. Kemudian mereka yang menyelesaikan semua 10 aksi nanti yang kita praktekkan, ada 10 aksi, akan mengikuti undian untuk memenangkan kaos Pi Today edisi terbatas di antara penghargaan penting lainnya. Ingin memulai daftar tindakan utilitas Anda sekarang? Harusnya tersedia di layar beranda. Nah, nanti ada tersedia di layar beranda, nanti kita kerjakan ya. Kita kerjakan sama-sama. Cara berpartisipasi kerja, oke. Nanti caranya kita lewat dulu, ini nggak perlu di ini ya. Kemudian festival seni juga diadakan di forum Farside ya. Yang saya jelaskan bahwa di Farside itu ada forum seni, ada tempat untuk kita sharing hasil editan video ya, atau mungkin ada musik, atau mungkin ada gambar dan sebagainya.
Kemajuan jaringan Pi ini telah membuat kemajuan yang signifikan. Pemburuan besar terjadi pada hari hari Pi ya, Pi Day 2023, karena kami telah menggabungkan upaya terdesentralisasi ya kami dengan sangat komunitas kami untuk mendorong jaringan ke depan. Jaringan Pi dan ekosistem Pi telah berkembang pesat dan berbagai alat, fitur, aplikasi, program ini apa, dan masih banyak lain yang harus dirayakan. Sejak hari Pi, ini cerita saja, banyak yang harus dibaca tetapi masih banyak lagi yang harus dicapai. Nah ini kan, coba-coba kita ini ya, bentar. Kemudian bisa untuk melihat ekosistem tanpa mungkin di penjembatan ini. Jadi ini memang tujuannya menjembatani ya, menjembatani memang dari dulu ya, artinya pencapaian penjembatan Web 2 dan Web 3 ini kan realisasinya ini kita belum betul-betul jelas. Nah, ini mungkin salah satu langkah realisasi dari jembatan dari Web 2 ke Web 3 ya. Salah satunya ya ini acara ini melalui hackathon, melalui aplikasi-aplikasi platform-platform yang siap di Web 3 ya. Banyak yang harus dibaca tetapi masih banyak lagi yang harus dicapai katanya. Jadi banyak yang harus dicapai dan kami bangga dengan setiap langkah yang kami ambil untuk menjadikan Pi lebih baik bagi komunitas kami ya. Artinya tetap mengutamakan komunitas. Ya, teman-teman yang nggak sabar kan intinya lebih kepada ya maaf ya, mau nggak mau kita utarakan lebih kepada kebutuhan, intinya kan itu kita butuh buat pencukupan hidup, padahal memang di awal juga sudah disampaikan bahwa ini long term dan memang ini bukan project kripto biasa gitu loh yang cukup dengan open mainnet selesai kayak mendadak beli ini beli itu. Nah ini yang makanya di video saya coba teman-teman cek, saya sih merasa mungkin ada 1-2 yang saya lupa ya, tapi nggak pernah ngebahas masalah itu harga mobil, rumah dan sebagainya, karena ya sebenarnya sih bukan masalah itu mah nanti gitu belakangan, karena proses ini luar biasa panjang dan nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi kayak project-project kripto lain gitu, ini sungguh benar-benar beda gitu, karena memang cakupannya lagi-lagi saya bilang lebih ke komoditas ya, lebih kepada komoditas gitu. Bersama-sama inisiatif ini dibangun di atas penekanan inti jaringan Pi. Nah ini produk dan teknologi ya. Mari selami lebih dalam katanya semua fitur baru dan bagikan apa yang telah kami kerjakan antara hari Pi dan Pi Today ya. Hari Pi kemarin Maret dan Pi Today, produk dan teknologi pembaruan dan rilis Q2 ya. Rilis kuartal 2 Q2 ini Pinet menjembatani kesenjangan ya, Web 2 Web 3. Pinet ya, teman-teman sudah tahu Pinet, linknya silahkan diakses. Saat ini fitur hanya berlaku beberapa aplikasi Pi yang dipilih dengan maksud agar tersedia untuk lebih banyak aplikasi Pi di masa mendatang. Jadi tidak semua ya, ini dipilih ya, aplikasi-aplikasi dipilih yang menurut Pinetuk mungkin sebagian di open mainnet per hari ini ya, jaringannya bisa dimanfaatkan teman-teman gitu ya. Seperti yang di video sebelumnya saya sampaikan bahwa langkah-langkah untuk hari ini adalah betul-betul direalkan untuk beberapa utilitas ya di sana. Jadi cuman untuk masalah value kita nggak tahu ya, nanti kita coba cari-cari aja. Menggunakan URL unik, aplikasi Pi dan layar serta halaman spesifikasi yang ditemukan di Pi Browser akan dapat diakses oleh dunia luar. Ekosistem Pi memulai browser internet konvensional lainnya seperti Chrome, Safari, Firefox. Gitu ya, bentar. Jadi tidak dibatasi sekarang ya. Nah ini juga salah satu open koneksi ya teman-teman ya. Jadi menggunakan URL unik, aplikasi Pi dan layar serta halaman spesifikasinya ya, spesifiknya yang ditemukan di browser Pi akan dapat diakses oleh dunia di luar ekosistem Pi. Jadi melalui browser internet yang konvensional yang seperti ada di Web 2 seperti Chrome, Safari, Firefox ya. Via laptop itu kita misalkan teman-teman pakai Chrome atau Firefox itu bisa. Produk ini meningkatkan aksesibilitas ke ekosistem Pi untuk pionir dan non-pionir saat kami menghubungkan Pi ke dunia Web 2. Jadi tetap dihubungkan. Nah, ini Pi hubungkan dulu ke Web 2 ya, bagaimana supaya bisa seluruh global mengakses, tahu gitu loh. Nah, ini sebetulnya angka besar ya kalau menurut saya. Karena memang yang awalnya tidak bisa diakses mungkin di Firefox, nah sekarang bisa diakses dengan Pinet.
Ya, artinya ini ada link Pinet, teman-teman silakan. Utilitas dan jaringan kami tidak hanya terbatas pada jumlah 47 juta saja. Ya, tetapi ini sekarang dibuka untuk global. Kami akan memiliki kemampuan untuk menjangkau miliaran pengguna Web2 dan secara langsung menunjukkan, jadi bikin jembatan. Buka pintu. Jadi Web2 ini yang awalnya tertutup, mungkin kita dibatasi hanya komunitas saja, tetapi sekarang platform, aplikasi, akses dan lain sebagainya, melihat informasi tentang bagaimana itu Pi, apa itu Pi, kemudian karena open source ini ya, lagi-lagi kuncinya open source, jadi bisa diakses oleh seluruh masyarakat dunia ya, walaupun dia non pionir. Silakan non pionir kalau mau lihat-lihat ya, kalau mau lihat-lihat, buka-buka, pelajari, itu lebih bagus karena semua sekarang sudah bisa diakses ya, untuk non pionir juga, walaupun ada key tertentu, kunci-kunci tertentu yang memang tidak bisa masuk karena bukan pionir gitu kan. Tapi kalau untuk cari informasi, wis mantap ini. Penanaman Pinet dan portal pengembangan di browser Pi. Agar memenuhi syarat, aplikasi harus terlebih dahulu terdaftar dalam aplikasi ekosistem. Nah, jadi aplikasi-aplikasi eksternal luar pun ya bisa ya, bisa melalui Pi browser buka. Nah, kemarin kan ada tuh beberapa aplikasi yang tidak bisa dibuka di Pi browser. Nah, itu masih di lock ya. Nah, sekarang mungkin aplikasi-aplikasi konvensional di luar sana itu sudah open, bisa dibuka pakai Pi browser. Nah, seperti kayak Firefox dan lain sebagainya, kita menggunakan Pi browser. Tetapi Pi browser itu, ingat teman-teman, bahwa ada free coin. Ketika kita menggunakan dia, itu ada tambahan free coin ke ke akun kita. Ini saya sampaikan ya, karena ini bagus buat tambahan koin kita ya, koin Pi kita. Nih, Fireside Forum PC baru Web3 awal kuartal ini kami meluncurkan ya. Awal kuartal ini kami meluncurkan, kuartal 3 berarti ya, Juli. Aplikasi Pi inovatif terbaru oleh tim inti Fireside Forum, platform sosial Web3 sejati yang yang kemarin ya, sorry ya, kuartal kemarin, tetapi mungkin untuk betul-betul dimaksimalkannya mungkin awal kuartal 3 ini maksudnya ya. Percakapan konstruktif dan interaktif ini ada ya, udah nggak usah bahas. Fireside kemarin sudah saya bahas fungsi dan manfaat bagaimana dengan Fireside Forum. Fireside Forum pada video ini untuk pertama kalinya Forum Fireside akan mengaktifkan posting gambar untuk saluran terbatas. Untuk merayakannya kami menyelenggarakan seluruh Pi Art Festival. Ya, teman-teman bisa baca kalau masalah ini. Yang kita cari yang penting-penting aja teman-teman. Migrasi obrolan Pi dan penyegaran desain. Migrasi ini memberdayakan obrolan untuk menjadi lebih baik. Selain itu kami juga memperkenalkan tampilan. Selain itu kami juga memperkenalkan tampilan dan gaya baru pada obrolan ya. Kami harap tampilan baru. Nah, ini yang penting aja ya. Kita terbuka untuk semua berlanjut ya. KYC terbuka untuk semua berlanjut. Secara keseluruhan solusi KYC Pi terus mengulang dan meningkatkan. Memproses lebih lanjut jutaan perintis sejak peluncuran KYC terbuka untuk semua pada hari Pi kemarin. Jaringan Pi sekarang memiliki 5,6 juta pionir yang telah lulus KYC. Jadi yang lulus berarti terdata di Pi Network itu 5,6 juta. Ya, belum nyampe puluhan juta, belum. Berarti masih banyak teman-teman. Pionir diberdayakan untuk lebih meningkatkan kemajuan KYC jaringan melalui berbagai cara seperti yang dijelaskan di bawah ini. Nah, yang pertama, lewati KYC dan siapkan diri Anda untuk migrasi. Artinya mungkin akan ada migrasi teman-teman. Nah, di skalanya diperbesar lagi untuk KYC mulai dari P2Day ini ya. Anda siap untuk pergi ke mainnet sendiri dengan rilis. Jadi nanti ada yang kita kerjakan ya, informasi ke teman-teman juga. Untuk KYC tolong dikerjakan dengan baik, dicek lagi ya teman-teman ya. Jika Anda belum melakukannya, kirimkan aplikasi KYC Anda sekarang ya. Setelah melewati KYC, pastikan Anda melengkapi daftar periksa mainnet seperti biasa untuk bermigrasi ke mainnet ya. Kemudian menjadi validator KYC. Kalau yang sudah lolos KYC ya diharapkan menjadi validator KYC. Karena kenapa? Karena itu butuh banyak juga untuk membantu memvalidasi teman-teman pionir yang lain ya. Kemudian undang teman Pi Anda ke KYC. Ini penting ya. Tetap undang teman-teman, ingatkan kalau yang sudah kita, apalagi yang kita ngajak ya, itu tolong diingatkan, dibantu mereka jika memang tidak tahu. Saya sebenarnya untuk cara-cara KYC, penjelasan sebagaimana itu banyak banget ya di channel. Selain daripada channel saya juga banyak yang membahas ya. Ini penting ya teman-teman. Jadi dipahami untuk cara isi KYC seperti apa. Bila perlu kalau berdekatan rumahnya ya ketemu, dibimbing ya.
Kemudian ini produk dan teknologi segera hadir ya, ada produk. Selain itu, selain dari Fireside nanti mungkin ada produk baru. Jadi Fireside itu hanya salah satu saja katanya begitu ya. Kemudian dompet multi sign maksudnya aman untuk aplikasi mainnet. Ini multi akses ya. Ini ada dompet multi sign atau multi tanda tangan untuk aplikasi mainnet Pi akan segera dirilis ya. Menawarkan pengembang kemampuan. Nah, benar kan? Jadi untuk aplikasi mainnet Pi akan segera dirilis. Menawarkan pengembang kemampuan untuk meningkatkan kemampuan Pi yang diterima dan simpan oleh aplikasi mereka. Wow, luar biasa ini ya. Ada aplikasi-aplikasi nanti yang sudah rilis mainnet, ngeri ya. Oke, setiap aplikasi Pi akan dapat mempertahankan dua dompet di mainnet. Yang pertama, dompet multisign untuk mainnet Pi dari Pioneer, ya. Analog rekening tabungan untuk disimpan dengan saldo lebih tinggi. Kemudian dompet standar untuk mengirim Pi ke Pioneer. Oke, ini analog giro rekening giro untuk pembayaran. Maksudnya gimana ya? Dengan saldo lebih rendah. Jadi ada dua macam ini ya. Nah, ini penjelasannya di bawah nih. Sebetulnya ini panjang banget sih teman-teman ya. Jadi kalau dibacain semua, wah videonya bisa luar biasa ini. Teman-teman baca aja lah ya. Untuk dompet nih, untuk pemahaman dompet yang penting. Nah, ini dibaca dompet multi size ini apa untuk menerima Pi dari Pioneer ya. Kemudian dompet standar untuk mengirim Pi itu seperti apa? Nah, ini dompet penerima, dompet pengirim ya. Di sini cuma dibaca aja teman-teman. Saya nggak bacain ya, ini panjang banget soalnya. Oke, integrasi Pi dan Picet, kemudian saluran pengembang. Oke, apalagi ya di bawah ya. Aplikasi mainnet tidak terverifikasi terlihat. Yang tidak terverifikasi. Nah, kan betul ya. Artinya prediksi saya bahwa mulai Pi Today ini adalah mainnetnya aplikasi atau mainnetnya utilitas. Ya, coba kita lihat. Program komunitas. Oke. Oke lah. Sementara tahap awal ini teman-teman silakan baca aja karena panjang ya. Jadi kita coba langsung praktek di berandanya aja. Oke teman-teman ya, jadi nanti next kalau untuk pemahaman daripada apa namanya pemahaman announcement nanti ya pelan-pelan setelah teman-teman baca kita sharing lagi. Nanti saya juga setelah apa yang saya pahami dari announcement per hari ini di Pi mainnet ini ya, Pi network ini. Nah, nanti saya coba pahami, pelajari langkah-langkah detail atau apa yang penting nanti saya sampaikan di next video. Tetapi tadi gambaran kita baca sama-sama karena saya juga belum baca teman-teman ya. Jadi saya pengen tahu aja gimana, takutnya ada hal-hal yang penting kita cari poin-poinnya saja. Nah, kita ngerjain di sini teman-teman di dashboard ada P-Day, ya ada P2Day, klik aja. Nah, ini ada P2Day challenge ya. P2Day challenge di sini memang ada tertera 182 jam lagi. Nah, maksudnya ini mungkin challenge akan dibuka. Nah, lengkapi 10 action katanya ya. Aktivitas ada 10. Yang pertama, download sign in to application browser udah ya. Berarti checklist teman-teman udah pasti otomatis terchecklist. Membuat dompet, kalau misalkan dompetnya sudah terhubung dan sudah oke, terbaca di sistem, sudah checklist. Nah, kemudian ingatkan KYC ke teman. Tombol ini dikerjakan, klik, nanti ada konfirmasi, ingatkan ke teman, selesai. Ini kemudian checklist setelah selesai diingatkan ke teman. Kemudian selanjutnya ini ada downloadable Pi mobile wallpaper ya, klaim aja, diklaim. Ini gambar teman-teman ya, ada gambar. Nah, ini seperti ini, download saja. Nanti akan kita buka pakai Chrome atau pakai apa. Setelah selesai kembali seperti ini, kita kembali saja. Kemudian ada share Pinet ya, ini website share, di share aja, dikirim mau ke Twitter mau ke Facebook silahkan. Ini sudah oke. Kemudian project developer ambassador. Nah, jadi kalau project developer ambassador itu teman-teman ikut di projectnya sebagai ambasador, pengembang daripada project ini. Ya kita daftar aja nggak masalah. Jadi nanti kita coba perluas lagi teman-teman. Perluas lagi rekrutnya ya. Berarti artinya masih terus ya, nggak berhenti ya, rekrut dan lain sebagainya. KYC itu bener-bener masih jalan semua loh, KYC segala macam ya, ini masih jalan semua. Kemudian downloadable Pi social frame. Nah, ini frame ya teman-teman, tinggal di download ini ada frame, silahkan download kalau mau, kalau nggak ya udah. Tapi memang ini tugas ya teman-teman ya,
Tugas ya udah diselesaikan saja. Kemudian ini vote hackathon project melalui brainstorm atau menggunakan brainstorm. Silahkan di vote aja project hackathon mana yang teman-teman suka. Ya, saya juga baru sampai sini teman-teman ngerjain. Nah, kemudian ini feedback ya, feedback kita di chat terhadap ekosistem. Kita start misalkan. Nah, ini open chat. Nah, cuman tadi ada ya, saya sempat putih seperti ini saya. Belum, nah ini sekarang baru masuk. Nah, ini kita kerjain loading topik, coba kita chat. Oke, ini what is, nah ini ya. Oke, ini pertanyaannya, what is your favorite apps? How do you plan to use it? Explore some apps here. Apa aplikasi favoritmu ya? Ini Fireside, kemudian apa lagi ya? Banyak ya. The chat is amazing. Like XP ya. Oke lah teman-teman, tinggal isi aja di sini ya. Tinggal isi aja kalau mau di situ. Nah, ini ya ada 10 ya. Nanti kalau sudah ini dia akan hidup nih. Join Fireside Forum, akan start lagi, nanti checklist lagi seperti ini ya. Ungu. Nah, ini yang masih dikunci. Kemudian kalau ini nyala seperti ini, start vote aja, kemudian start lagi, invite temen ya dan sebagainya. Seperti itu diselesaikan. Ya, untuk apa? Untuk challenge ya, dapat apa nanti reward ya. Tapi Bang, kalau saya nggak ikutan gimana? Ya nggak masalah sih. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Ini kan cuma challenge doang ya. Gitu. Oke, itu aja teman-teman ya. Informasi intinya saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak bagaimana, saya juga berdasarkan data saja apa yang saya pelajarin. Kita sama-sama tadi kita baca ya, walaupun saya sepintas-sepintas saja seperti itu, gerak cepat ya seperti itu, karena memang timing juga ya, durasi nanti kepanjangan. Jadi teman-teman dibaca aja, itu terlalu panjang kalau untuk dibahas dalam satu video. Nanti next ya saya tambahin lagi, saya pelajari. Saya juga benar-benar baru baca tadi ya. Jadi ini sobat silahkan dikerjakan saja. Ya nggak lebih, artinya kita tinggal menunggu pengumuman saja apa yang akan disampaikan selain daripada announcement di website tadi. Nah, announcement kemudian ada challenge, udah 2 yang kita tangkap per hari ini yang kita dapatkan. Entah nanti core team akan menyampaikan seperti apa, apakah ada informasi apa lagi atau hanya sampai di sini saja seperti ini. Jadi cukup di announcement yang tadi, berarti kita pahami di announcement saja. Ya kita nggak tahu, saya juga nggak tahu teman-teman ya. Tetapi memang banyak harapan besar dari seluruh pionir di seluruh dunia bahwa mainnet ini sesuai apa yang dipikirkan, yaitu ada penetapan harga koinnya berapa, kemudian apa aja aplikasi yang betul-betul diikuti di harga itu dan sebagainya. Mungkin harapannya banyak seperti itu ya. Tapi ya mau bagaimana ya, kita hanya pengikut ya. Dan tetap walau bagaimanapun saya menyampaikan bahwa ini project long term, ini project real, dan ini project besar. Itu aja paling yang dapat saya sampaikan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memberikan gambaran walaupun cuma secuil ya teman-teman. Dan Dior itu lebih kepada teman-teman analisa, klik-klik lagi, cek-cek lagi, baca-baca lagi teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.